Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang diberkati, diurapi, dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah subuh pagi hari ini, sama-sama kita mempersiapkan hidup, melayani Dia untuk memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Kita awali ibadah subuh ini dengan lagu pujian Tuhan ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, amin. Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu yes, masuk dalam hadirat-Mu, amin. jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa, Dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu,
mulialah karya-Mu Tuhan. Engkau kami tinggikan Yesus. Mulialah nama-Mu Yesus. Glory Tuhan. Nama di atas segalanya, Tuhan di atas segalanya. Kau Raja di atas segala raja. Kau layak ku sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Kau Bapa yang baik. Kau Juru Selamatku Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Tuhan dan Juru Selamat Haleluya. kami bersyukur, Haleluya. kami berterima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu-lah pujian, hormat dan syukur kami persembahkan Tuhan. Kau Bapa yang Engkau kami kudus, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang ajaib dan luar biasa. Kasih-Mu, anugerah-Mu kekal selamanya bagi kami. Tidak pernah luntur, tidak pernah berhenti oleh waktu dan situasi keadaan, tapi selalu baru kasih atas kami. Terima kasih. Tuhan. Kaulah yang layak kami puja dan kami sembah selamanya. Yes. Kami membuka hati bagi-Mu di pagi hari ini untuk firman-Mu boleh tertanam di hati kami, membersihkan, mengubah kami, membaharui kami, menuntun kami, melengkapi kami Tuhan, dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah damai sejahtera sukacita bagi seluruh umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini, mendengar setiap renungan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rumah tangga, kehidupan mereka, pribadi mereka, segala usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita baca Markus pasal 14. Saya awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 14, rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana satu Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia.
Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan jamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Petrus menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua orang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya
pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di dekat api. Imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Puji Tuhan, Markus pasal 14 ada 72 ayat. Cukup panjang dan sangat dibutuhkan kesetiaan, energi, roh untuk mengikuti setiap pembacaan dalam serial ibadah subuh ini. Mengapa seperti itu? Karena jika tidak seperti itu, kita tidak akan menemukan makna dari firman Tuhan yang kita baca. Artinya tidak lengkap, hanya sepenggal-sepenggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami memang berusaha untuk mempersingkat waktu, tetapi karena keadaan ya kita terbawa oleh hadirat Tuhan, jadi kita agak bisa lama 30 menit bahkan hampir 1 jam begitu menurut standar Alkitab. Kenapa saya katakan menurut standar Alkitab? Karena di dalam perkataan Tuhan Yesus memesankan murid-muridnya, berdoalah, tidak dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi kalau mau berdoa 1 jam minimal.
Memang ini bukan sebuah aturan, tapi bisa kita teladani perkataan Tuhan. Sebab di mana ketika kita lama di hadirat Tuhan, kita akan merasakan hadiratnya yang luar biasa. Puji Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia dituduh, dia diadili dan dimajukan saksi-saksi palsu untuk mendakwa Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak melakukannya. Satu misal, saksi yang diajukan memberi kesaksian palsu bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah. Yesus tidak pernah berkata seperti itu, tapi Yesus berkata kepada dirinya sebagai Allah yang akan mati. Tubuhnya ini akan runtuh dalam tempo 3 hari. Itu maksudnya Yesus, bukan fisik, tapi penangkapan orang-orang yang tidak mengerti dengan roh Allah. Mereka menangkap secara fisik. Seperti khotbah kemarin subuh, bahwa di akhir zaman orang lebih condong memperhatikan, mencondongkan hatinya kepada hal-hal fisik. Saudara-saudara, mari di dalam akhir zaman ini, saudara mau tidak mau akan masuk di dalam segala penyiksaan-penyiksaan. Ya, mungkin saudara tidak disiksa secara fisik dan secara langsung, tapi kondisi milenial sekarang itu bisa menyiksa kita secara psikologis. Sebab banyak orang stres karena kondisi saat ini. Kondisi ekonomi yang belum pulih, ditambah lagi keadaan ekonomi global yang sedang bergejolak. Resesi Amerika, ya, resesi ekonomi mereka berdampak besar terhadap keuangan di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Bahkan prediksi para ekonom, ada yang berkata bahwa ada 60 negara kurang lebih seperti itu akan bangkrut negaranya. Tapi saudara, saya mau tekankan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus meskipun dunia ini goncang. Sebab dunia ini harus goncang karena dia tidak ada di dalam kekekalan. Maka Tuhan akan pelihara engkau. Bukankah Tuhan bilang di dalam Mazmur, walaupun 1000 orang rebah, 10.000 orang rebah di sisimu, di kanan, di kirimu, tetapi engkau orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan akan tegak, akan kokoh karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Haleluya. Mungkin ada goncangan dari semua itu, tapi Kristus akan mengokohkanmu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya mau berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolongan datang dari-Mu. Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup.
Engkau yang meneguhkan kami, Amin. Engkau yang memegang kami, Segalanya. Engkau yang menguatkan kami, Ya, ya. Engkau yang terus membuat kami tegar di tengah-tengah goncangan dunia ini. Jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, teguh berdiri, usaha, pribadi, ekonomi, rohani mereka di tengah-tengah goncangan dunia ini, karena kami percaya firman Tuhanlah yang menguatkan, menuntun, meneguhkan kami bahwa kami anak Tuhan, dibela, ditolong oleh Tuhan, memberkati negeri kami, bangsa kami. Tuhan jamah pemerintahan kami, mulai dari desa, dan jajarannya, kepala desa, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, presiden, Polri, TNI, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya dilawat oleh Tuhan. Terus diberi Tuhan hikmat untuk membawa negeri kami menjadi negeri yang tetap stabil, naik terus menjadi negara maju dan menjadi negara percontohan. Karena nama Tuhan Yesus di negeri kami ini dipuji, disembah, diagungkan, dielu-elukan. Dan kami berdoa, gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, baik aras nasional maupun tingkat lokal, majelis gereja, pengurus-pengurus gereja, yayasan, lembaga Kristen, baik lembaga keuangan, lembaga ekonomi, lembaga rumah sakit, lembaga pendidikan, kesehatan, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, lembaga sosial, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan. Yang sakit sembuh, kami perkatakan, fisiknya sembuh, jiwanya sembuh, dan ekonominya sembuh. Karena Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja mengokohkan, menguatkan jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Semua pekerjaan kami, pelayanan kami serahkan Tuhan, pakai memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.